Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Capi Mayana, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga. Dalam video kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Isti Astuti SPD. Beliau adalah guru BK di SMK Negeri 1 Rembang. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya. Oke Bu Isti, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi kelas bersama Ibu ya. Adapun tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kita akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu sebagai persiapan awal sebelum Bu Isti melakukan pembelajaran. Di sini juga agar nantinya Bu Isti lebih siap, lebih percaya diri sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu akan dilakukan dengan yang paling baik untuk Bu Isti, untuk murid-murid Bu Isti di dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Isti saat praobservasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai tujuan. Nah, di sini kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Isti capai? Oke, baik, tujuan dari pembelajaran yang nanti akan saya lakukan ada 3 Bapak. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis kemantapan pilihan profesi dengan cara SMART, Pak. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuktikan pilihan profesi dengan cara SMART dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan pilihan profesi dengan cara SMART, Pak. Jadi ada 3 ya tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu Isti capai pada kali ini ya. Yang satu yaitu di sini nanti diharapkan peserta didik dapat menganalisis kemantapan pilihan profesi ya dengan cara SMART. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuktikan pilihan profesi dengan cara SMART dalam kehidupannya. Dan yang terakhir itu adalah mampu menunjukkan pilihan profesi dengan cara SMART. Seperti itu ya Bu Isti ya. Baik. Untuk selanjutnya bagaimana nih dengan area pengembangan yang akan dicapai? Oke, baik, Pak. Aspek pengembangan yang nanti akan dicapai, yang pertama adalah aspek pengetahuan, Pak. Kemudian ada aspek keterampilan dan juga yang ketiga penerapan budaya positif. Jadi ada 3 aspek ya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan serta penerapan budaya positif ya dalam hal ini ya. Baik. Kemudian untuk rencana pembelajarannya, strategi apa yang akan Bu Isti terapkan pada kegiatan pembelajaran Bu Isti? Baik Pak, strategi yang akan saya gunakan yaitu dengan menggunakan diferensiasi konten dan juga produk. Nanti ada paparan materi dengan PowerPoint, kemudian diskusi. Selain nanti kita diskusi langsung, juga saya menggunakan Padlet, Pak, aplikasi Padlet, juga ada buku penunjang dari Erlangga. Jadi itu tadi untuk strategi yang akan Ibu Isti lakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri, metode apa nih yang akan Bu Isti gunakan dalam pembelajaran? Baik Pak, metode yang saya gunakan adalah experiential learning, di mana nanti kita akan menghubungkan ya antara realitas dunia nyata dengan nanti pilihan profesi yang mereka akan pilih dengan menggunakan metode SMART, Pak. Jadi untuk metodenya sendiri adalah experience learning ya. Oke. Lalu untuk medianya apa saja yang Bu Isti gunakan untuk medianya? Ya, baik, nanti ada PowerPoint ya Pak. Nanti saya gunakan untuk pemaparan materi dan juga ada video. Kemudian untuk diskusi kami juga menggunakan aplikasi Padlet. Kemudian nanti juga untuk diskusi kelompoknya nanti kita gunakan kertas sekaligus untuk pemaparan materi.
Bagus sekali Bu, luar biasa. Untuk medianya sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya. Lalu untuk pelaksanaannya kira-kira akan dilaksanakan kapan ini? Ya baik, rencana kita akan melakukannya di minggu keempat ya Pak. Nanti di hari Rabu ya Pak. Rabu sekitar tanggal berapa ya Pak? Kalau hari Rabu berarti tanggal 30. Oh iya, tanggal 30 Pak. Tanggal 30. Tanggal 30 Oktober berarti Iya, ya, Pak. tahun 2024, yaitu kira-kira di jam pelajaran yang keberapa? Jam ke-7 Pak. Jam ke-7 ya. Apakah hanya 1 jam? Iya, saya akan menggunakan waktu 1 jam mungkin lebih Pak. Iya, baik. Jadi nanti untuk pelaksanaannya itu adalah di hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 di jam yang ke-7 ya, kurang lebih sekitar 1 jam ya. Ya. Baik, nanti insya Allah saya akan datang ke kelasnya Bu Isti untuk melakukan observasi, dan nanti setelah melakukan kegiatan observasi kita akan kembali melakukan percakapan seperti ini, yaitu pada kegiatan pasca observasi yang nanti juga saya akan didampingi oleh Bapak Mujirin selaku pengajar praktek saya seperti itu. Oh ya Bu Isti, ini kira-kira sebelum diakhiri nih ya, apa yang Bu Isti dapatkan setelah melakukan kegiatan praobservasi kali ini? Baik, yang saya dapatkan di sini saya jadi ya Pak, karena metode dan lain sebagainya sudah saya ceritakan ke Bapak, jadi nanti menambah pengingat saya nanti untuk benar-benar mempersiapkan kegiatan observasi yang akan Bapak lakukan dengan sebaik mungkin Pak. Baik, wah luar biasa sekali ya Bu Isti ya. Semoga nanti pada waktu kegiatan observasi bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan yang Bu Isti harapkan, dan tentunya sukses untuk kegiatan pembelajaran nantinya ya. Amin. Baik Bu Isti, sini kita sudah selesai untuk observasinya. Kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi pada hari Rabu minggu depan ya. Nanti observasi saya hanya akan memantau saja, tidak akan terlalu banyak untuk ikut campur dengan kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Baik, ya, terima kasih kembali Pak atas masukannya juga, dan juga nanti terima kasih atas doanya, nanti mudah-mudahan lancar dalam kegiatan. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Saya sendiri sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah ya teman-teman, pada pertemuan kali ini ya Isti bisa hadir di tengah-tengah kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua? Singgil yang tidak pernah masuk ya? Ya mudah-mudahan kelas ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, agar setiap hari bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dipersilakan. Selesai ya. Pada pertemuan kita minggu lalu ya, kita sudah pernah membahas tentang seputar profesi ya. Baru di awal atau penentuannya belum sampai pada penentuan atau pemilihan profesi ya. Ya, pada kesempatan kali ini, di hari ini Bu Isti akan menyampaikan materi tentang memilih profesi dengan cara smart ya. Oke.
berapa persennya gitu ya. Tapi yang lebih banyak itu ketika ditanya pasti jawabannya nggak dokter, polisi, guru gitu ya, TNI atau profesi-profesi lainnya yang biasa mereka gunakan seragam baju pada saat karnaval. Oke, seiring berkembangnya usia, semakin remaja yang mereka sudah memiliki idolanya. Kalau tadi Mas Nabil dengan idolanya siapa? Evan Dimas ya, Indonesia ya, yang luar negeri ada. Bisa jadi Mas Nabil itu melihat tayangan Tsubasa gitu. Jadi Tsubasa jadi ini ada. Ya. Seiring berjalannya waktu, mereka punya idola dan mereka pun mengubah cita-citanya untuk menjadi seperti idolanya ya. Ada yang seperti Mas Nabil mengidolakan Evan Dimas, kemudian dia kalau bisa tuh ingin kalau bisa menjadi pemain sepak bola. Oke. Ada yang mengidolakan penyanyi di K-pop siapa? EXO, BTS, Blackpink. Yang kami apa? Blackpink, Michael Jackson, nggak suka ya? Yang suka perempuan ya? Ketika Agnes Monica misalnya tuh penyanyi lokal, ada penyanyi lokal Ayu Ting Ting, mengidolakan Ayu Ting Ting, sehingga yang tadinya di TK cita-citanya ingin menjadi dokter, kemudian setelah mengenal penyanyi dangdut ya, dangdut Lesti, Ayu Ting Ting, kemudian berubah cita-citanya menjadi seorang penyanyi, ditambah dengan kemampuan anak-anak yang mulai berkembang misalnya, oke saya senang nyanyi atau kalau anak-anak sekarang yang K-pop gitu ya, walaupun bukan bahasa kita tapi lebih banyak yang mengetahui tentang penyanyi-penyanyi dari mancanegara ya. Oke. Nah, sehingga menjadi seorang penyanyi atau yang punya idola pemain film drakor Kim Jong atau ya kayak gitu ya. Iya. Ini dulu. Yang perempuan. Cina, Racin, Lini. Nah, oke. Juga ketika melihat drakor Racin, mereka menjadi terinspirasi ya. Saya ingin menjadi seorang pemain sinetron gitu ya, kan? Imajinasi yang dimiliki oleh seorang remaja ya. Oke. Kemudian ya, seiring berjalannya waktu, mereka akan dewasa ya. Kalian sudah masuk waktu dewasa belum? Masih akhir ya. Masih dewasa awal ya. ABG ya. Tapi sudah agak dewasa ya. Ya. Mereka akan dewasa dan mulai melihat fakta yang ada. Nih, kalian bayangkan kalian tadi di TK, PAUD, kemudian usia EXO itu di SMP, di Rajin berapa di SMA gitu ya, SMA SMK gitu ya. Nah, seiring bertumbuhnya dewasa kalian ya, apakah kalian tetap akan memiliki keinginan untuk menjadi atau cita-citanya itu seperti yang diidolakannya atau berubah? Berubah. Ya, sekarang saja di kelas 11 SMK nih, kira-kira kalian punya cita-cita ingin menjadi apa sih? Masih ada yang ingin menjadi ultra? Masih. Tapi masih terbawa imajinasi atau tokohnya itu sangat melekat gitu ya. Oh, cita-citanya ingin menyelamatkan dunia. Saya hero, Superwoman ya. Ada lagi? Kapal laut. Oke ya. Setelah beranjak dewasa,
digital sekarang di tahun 2024 yang serba canggih, serba era digitalisasi begitu, tetap ingin menjadi seorang Superman, Ultraman, setelah kalian mulai beranjak dewasa, berpikir ya, meskipun kalau di luar sana itu banyak orang menggunakan kostum superhero ya, mungkin masih ada jejak-jejak digital yang terngiang di hati mereka gitu ya. Jadi sebenarnya tidak menggunakan pakaian-pakaian superhero dan bahkan mungkin membuat video-video yang seolah-olah mereka menjadi seorang superhero ya. Oke. Namun melihat fakta-fakta yang ada ya, maka dalam pemilihan profesi mereka pun akhirnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Apakah berdasarkan bakat, minat, kemampuannya, dan kesempatan yang ada, kemudian lowongan kerja yang tersedia dan sebagainya. Karena kalian masih dalam proses pencarian gitu ya, pencarian jati diri, belum bisa menentukan kira-kira cita-cita atau profesi apa yang tepat untuk saya gitu ya. Mungkin kalian masih dalam masa menginginkan cita-citanya itu masih sesuai dengan yang diidolakan ya. Ya. Mungkin jadi penyanyi, jadi kalau profesi jadi hacker ya. Oke, jadi apa lagi? Sudah ada yang berpikiran ke sana? Ya. Oke, kalau dari TK kemudian masuk ke SMP, kemudian SMK, kemudian nanti akan lulus ya, kok mereka memiliki perubahan keinginan cita-cita, bahkan setelah dewasa nanti kalian akan lulus dari SMK itu sudah menentukan cita-citanya, kira-kira nanti saya mau apa gitu, atau bahkan sudah mulai mencari ya cita-cita atau profesi yang tepat dengan saya sesuai dengan bakat dan minat, itu berarti kalian telah ya memilih profesinya itu dengan cara yang smart ya. Kalau tadi dengan superhero-nya, kemudian setelah dewasa ini ada satu profesi hacker ya. Hacker itu meskipun kemarin puisi dapat info dari developer itu yang namanya hacker itu tidak selalu yang berkonotasi negatif, juga bisa dijadikan sebuah profesi ya atau pekerjaan yang memang di perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi gitu ya, itu semuanya ada profesi yang namanya hacker ya, dengan tujuan dan fungsi yang memang diperlukan di sebuah perusahaan. Oke, next. Ya, ada sebuah tayangan video ya. Kalian bisa lihat terlebih dahulu. Saksikan video.
Oke ya. Nah, ini ada sebuah tampilan. Ya. Kita nanti akan membahas ini ya. Di situ tertera itu adalah sebuah profesi tadi disebutkan banyak ya. Tapi ya di dalam video potongan cuplikan tadi ya, itu kira-kira apakah ya, tukang bakso itu merupakan sebuah profesi atau bukan? Profesi. Oke ya. Ya, puisi sudah membagikan linknya ke Mbak Sri. Wah, Yuni. Sri Wulan. Ya. Mbak Sri ya, Sri. Puisi membagikan link Padlet ya, Sri Wulan. Oke. Silakan Mbak Sri bisa membagikan link Padlet tersebut ya. Oke, silakan nanti kita buka, kita diskusi lewat Padlet. Apa itu profesi sih? Untuk menjawab ya, apakah tukang bakso tadi yang memamerkan produknya ya, atau memasarkan produknya dengan apa tadi? Nek itu sebuah teknik marketing ya. Nah, ya, apakah bapak tukang bakso itu bisa dianggap profesinya adalah tukang bakso? Ini apa sih itu profesi? Silakan dibuka Padletnya. Sudah dibuka ya? Ini beberapa jawaban dari teman kelas kalian yang lain ya. Tidak harus sama. Jawablah sesuai dengan pemahaman kalian. Oke ya, apa itu profesi gitu? Kita jawab untuk pertanyaan yang pertama dulu ya. Apa itu profesi menurut pemahaman kalian? Ada kendala? Oh, kendala sinyal ya? Oke, yang sinyalnya bagus pakai wifi
adalah pekerjaan yang membutuhkan skill. Rifah, pekerjaan. Jadi menurut saya profesi adalah sebuah pekerjaan atau bidang kerja yang memerlukan keahlian khusus. Oke ya. Ya sudah beberapa teman-teman yang mengisi Padlet ya. Sambil teman-teman yang lainnya. Mari ya kita lihat apa itu profesi. Tadi sudah banyak yang menjawab. Salah satunya adalah profesi adalah sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaan membutuhkan sebuah keahlian atau keterampilan. Ya. Oke, coba kita lihat. Profesi menurut Jarvis ya adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Kemudian ada juga ya dari Supriyadi, yaitu profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, ya, tanggung jawab serta kesetiaan terhadap pekerjaannya. Jadi dari dua pengertian dan juga yang telah kalian sampaikan tadi di Padlet ya, sama-sama ada unsur apa? Suatu pekerjaan. Kemudian lebihnya adalah apa? Ya, dibutuhkan suatu keterampilan atau skill. Jadi yang membedakan antara profesi dan pekerjaan itu adalah salah satunya ya, kalau profesi itu ya, membutuhkan skill atau keterampilan serta ilmu pengetahuan khusus gitu ya untuk dapat diraihnya. Jadi ya profesi, apakah profesi itu sama dengan pekerjaan? Ya, jadi profesi adalah suatu pekerjaan dan seringkali kita menganggap profesi sebagai suatu pekerjaan. Namun sesungguhnya tidak semua pekerjaan adalah profesi. Kenapa? Ya, karena tadi yang membedakan ya. Jadi bisa dikatakan sebuah profesi apabila memiliki karakteristik yang akan terus dijelaskan ya. Lalu ciri-cirinya kelihatan nggak? Kurang tuh. Oke, mesti bacakan ya. Yang pertama, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya. Apakah ya tadi jika ini jadi seorang penjual bakso, gitu ya, perlu sekolah terlebih dahulu, kuliah terlebih dahulu di bidang perbaksoan? Ya. Tidak perlu ya. Tapi apakah tukang bakso itu suatu pekerjaan? Iya. Apakah disebut sebagai profesi? Iya. Ya. Tadi kenapa? Ya. Karena kalau profesi harus didapat dengan pendidikan atau suatu kursus terlebih dahulu. Disebutnya sebagai suatu pekerjaan atau profesi ya. Kemudian terdapat kaidah dan standar ya, yang sangat tinggi yang berlaku bagi orang profesional berdasarkan kegiatan atau memiliki kode etik ya. Apakah seorang tukang bakso harus memiliki kode etik? Iya. Ya. Kemudian selain tukang bakso, lagi ya pedagang mie ayam, gitu ya misalnya. Apalagi pedagang kecil gitu ya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, itu makanan ya semuanya. Pedagang kecil. Selain pedagang kecil, yang kalian itu merasa kalau itu suatu profesi atau hanya pekerjaan? Tukang parkir. Tukang parkir ya? Bisa ya? Apakah harus melalui pendidikan terlebih dahulu? Tidak perlu ya. Kemudian seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjadikan pekerjaan itu
PDD. Persatuan Dokter Indonesia. Kalau PDGI itu berarti Persatuan Dokter Gigi Indonesia, yang biasanya kita lihat pada pemasang pasta gigi ya. Itu ya. Jadi kira-kira bisa membedakan enggak? Kalau mengandung unsur-unsur tersebut ya, oleh gelar sebelum mendapatkannya harus melalui proses pendidikan atau kursus dan sebagainya, bisa dikategorikan sebagai suatu profesi. Oke. Kira-kira nih kalau seorang yang lulusan dari RPL itu kira-kira profesinya nanti jadi apa saja sih? Programmer. Terus programmer itu. Oke ya. Nah, setelah Bu Isti sebutkan tadi ya, kalian pasti sudah memahami lah ya kira-kira yang masuk dalam kategori profesi atau bukan, itu kalian sudah bisa memahami ya. Ya, silakan kalian boleh melihat kembali Padletnya ya. Sebutkan macam-macam profesi yang kalian ketahui ya. Coba kalian sudah bisa membedakan apa dulu mana yang kategorinya sebagai profesi atau hanya sebuah bekerja. Ustazah Habib Syekh Bu Isti itu kira-kira dianggap sebagai ustazah bukan? Bukan. Karena kenapa kok bisa nggak dianggap jadi ustazah? Karena mengajarnya di sekolah, bukan di tempat pondok. Oke ya, ada guru, dokter, polisi, TNI. Oke ya, masuk ya. Nah, TNI, polisi, pilot. Ada lagi dokter, guru, pengacara, arsitek, desainer, grafis, programmer, polisi, chef atau koki, pilot, psikolog, seniman. Oke, ini agak coba chef ya. Sama nggak chef itu dengan abang-abang nasi goreng? Sama. Ya. Kalau disebut chef itu setelah apa ya anak-anak ya? Iya. Bukan hanya di master chef ya. Ya, kamu ada pendidikan khusus ya tadi ya. Ya, mendapatkan gelar chef itu ketika dia sudah memiliki gelar ya. Ya, kalau chef Renata itu kan kuliahnya di mana itu? Di luar negeri ya. Untuk mendapatkan gelar sebagai seorang chef ya. Dan bekerja di mana? Di restoran ya. Dan di restoran. Oke. Ya, di master chef sebagai seorang juri ya, dikatakan sebagai seorang profesional ya, diundang sebagai juri karena memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya dan sudah menempuh pendidikan. Iya, begitu ya. Oke. Psikolog ya. Ya, oke. Psikolog tahu psikolog? Kayak Bu Uni kemarin ya. Ada yang mau lanjut ke psikolog? Programmer ya. Ya, itu developer ya, sebuah profesi para programmer ya, orang yang berkecimpung dalam dunia kamera digital. Oke, pengacara, gelarnya apa pengacara? Biasanya sarjana hukum ya, biasanya ya. Oke, kopi ya. Rawat, dosen. Roman. Oke ya. Oke, kalian sudah banyak yang bisa membedakan antara pekerjaan dan profesi. Nah, kita lanjut pada materi inti ya yang Isti akan sampaikan. Sebelumnya Isti akan membagikan sebuah kata
kalian saat SMP kemudian masuk ke SMK ya, kalian memiliki gambaran ya, kalau saya sudah besar, saya sudah lulus, saya menjadi apa ya. Masih ada yang terpaku dengan masa kecilnya, yaitu tetap fokus atau tetap teguh, saya ingin menjadi seorang Ultraman, saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang tentara, saya ingin menjadi seorang polisi, polwan ya, penyanyi, pemain film ya, seorang dai gitu ya. Nah, tentunya saat ini semua cita-cita yang kalian inginkan harapannya adalah nanti dapat apa? Terjun. Tetapi terkadang kita masih bingung ya. Cita-cita saya itu, saya sebenarnya mau jadi apa sih? Karena masih ada yang ingin menjadi seorang Ultraman. Jadi kan belum memiliki pandangan ya. Masih saya jadi Ultraman, superhero penyelamat dunia. Sesuai gambaran anak-anak. Nah, dengan metode SMART ini ya diharapkan nanti kalian bisa memilih ya cita-cita atau profesi kalian di masa yang akan datang ya, berdasarkan dengan metode SMART ini ya. Oke, jadi SMART itu ya, S-nya itu adalah spesifik ya, menentukan sebuah profesi itu harus spesifik ya. Jangan Ultraman lagi ya Mbak, sekarang sudah berpikir ya. Yang tinggi mau jadi TNI ada, polisi, Mas Zul mau jadi apa Mas Zul? Dosen. Oke, Mas Zul ini jadi dosen apa? Oh, bahasa ya, dosen bahasa. Sastra. Kemarin kalau kelas kita itu ada ya Mandarin, dia diterima di Mandarin ya. Bisa bertanya-tanya tentang Mandarin ya, bahasa Mandarin. Yang kelas yang sudah diterima lewat jalur SNM P ya, prestasi. Oke ya, ini. Oke, jadi dalam menentukan sebuah profesi, yang pertama itu harus spesifik ya, spesifik. Spesifik itu adalah dalam menentukan sesuatu itu harus jelas ya. Kira-kira apakah ya Ultraman itu cocok atau enggak? Ya, tidak ya, sudah bisa menjawab sendiri ya. Kemudian measurable, yaitu terukur ya. Kalau tadi kira-kira jadi Ultraman itu bisa diukur nggak? Ultraman itu adalah sebuah tokoh fiksi ya. Nah, kira-kira akan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam film sehari nggak? Jadi harus measurable, cari profesi yang bisa diukur. Kemudian achievable, artinya itu dapat dicapai. Kira-kira ada nggak? Kira-kira cita-cita yang nggak mungkin dapat kita capai? Ada apa? Kenapa kan gitu ya? Iya, ya. Kayaknya nggak masuk banget gitu ya. Ya harus lain ganti nih. Kok contohnya Ultraman aja. Kemudian reality based tadi yang berdasarkan realita. Halo, ini bukan negeri dongeng, tapi ini dunia nyata. Kita memilih profesi yang sesuai dengan diri kita. Oke. Kemudian ada time based, artinya ada batas waktunya. Batas waktunya kita ya akan mencapai atau menggapai profesi tersebut itu kapan sih? Sekarang, nanti, 2 tahun lagi, 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun lagi. Itu kenapa? Kok nggak bisa sekarang atau besok? Mbak, ngomong sini dulu. Kenapa? Kenapa? Profesi tersebut tidak bisa kita raih sekarang atau besok. Tadi ciri-ciri profesi? Iya, karena iya diperlukan skill terlebih dahulu atau kita bisa melalui proses pendidikan. Jadi nggak bisa tuh ya, tapi harus ada
dosen gitu ya. Mas Zulfikar, kira-kira membutuhkan waktu berapa tahun lagi kalau kalian mau menjadi seorang dosen? Ini sekolah kita baru kelas 11, ya, masih ada hitungannya 2 tahun lah ya. Nah, kuliah S1 berapa? 4 tahun, kan tambah 2 atau tambah 1 lah ya. 5 tahun, ya, kurang lebihnya ada batasannya yaitu 4 tahun. Itu pun kalau sekarang sebuah profesi dosen itu nggak hanya cukup di S1 ya, tapi minimal itu S2. Dalam menempuh S2 itu kurang lebih paling cepat itu 2 tahun lagi. Jadi berapa tahun, Zul? 6 tahun cukup nggak, Zul? Iya, targetnya sesuai dengan perusahaan ya. Kalau S1-nya 3,5 tahun itu ya, kemudian S2-nya lanjut 1,5 tahun ya, tidak sampai 6 tahun Mas Zul. Ini kan sudah memperoleh gelar dosen ya, jadi seperti itu ya. Oke, nah tugasnya sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Kita berkelompoknya dengan teman satu bangku saja ya, karena kita susah untuk duduk berkelompok di dalam lab ya. Menghindari kerusakan yang terjadi akibat pergerakan kalian yang cukup, sehingga kalian boleh berdiskusi dengan teman satu bangkunya ya, untuk memilih satu profesi. Kalian tetap satu anak memiliki atau menginginkan satu profesi. Kemudian kalian tuliskan tadi ya. Nah, kalau contohnya Mas Kakak ya, Mas Kakak mau kira-kira kalau sudah lulus profesinya mau jadi apa? Masih bingung? Boleh kok menggunakan ini tadi ya. Sesuatu yang bisa mengukur. Oke, yang pertama kalian bisa menentukan sebuah profesi atau yang dicita-citakan itu, ya, meyakinkan diri kalian itu dengan menggunakan pendekatan 5W1H. Apa? Nah, kesulitan pertama yang didapat oleh kakak Tambu itu yang pertama adalah saya masih bingung menentukan profesi apa yang tepat untuk saya. Kalian bisa menggunakan metode 5W1H. Bisa kalian gunakan tadi ya, kira-kira saya itu berbakat di bidang apa sih? Kakak Tambu dengan tinggi badan berapa, dengan berat badan berapa, memiliki kemampuan atau kesukaan di bidang apa. Tidak menutup kemungkinan Mas Kakak Tambu itu ingin menjadi seorang PNI ya. Karena setiap waktu berlatih paskibraka-nya itu dengan TNI. Mungkin ingin dengan Pak Polisi, jadi polisi ya. Oke. Kalau Sri jadi apa, Sri?
siapa yang bisa jadi siapa yang akan membantu saya atau ya. Nah, kemudian bagaimana? Oke, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan profesi yang kalian pilih ya. Boleh jadi tadi kita melihat peluang sekarang profesi programmer atau developer itu masih menjadi pilihan yang baik gitu ya untuk menjadi sebagai sebuah profesi karena apa? Bisa memiliki penghasilan yang tinggi kemudian sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang saya miliki ya. Meskipun Bu Iis mengatakan kemarin 90% anak yang masuk jurusan RPL atau PPLG itu tidak menyukai programmer ya, programmer, tetapi tidak menutup kemungkinan yang 10% itu memiliki keinginan atau untuk menjadi seorang programmer atau developer. Oke, silakan ditulis minimal satu profesi ya. Nanti akan istilahnya ke depan kenapa kalian memilih profesi tersebut. Oke, sendiri-sendiri tapi boleh ya kalian diskusi dengan teman satu. Oke, ada lagi yang misalnya ada yang ingin menjadi seorang astronot gitu ya. Cung, astronot. Ya. Kalian juga harus berpikir tadi ya, realistis gitu ya, kira-kira gitu ya. Dengan kemampuan saya yang seperti ini gitu ya, bisa atau tidak masuk ke profesi astronot. Kemudian yang memerlukan tinggi badan dan berat badan itu salah satunya profesi apa? Jadi ya, kalau yang perempuan itu berapa ya kira-kira? 165. Yang perempuan? Ya, 106. Ya. Yang tinggi badannya belum mencapai 160 ada? Artis berapa bis? Tingginya? Oke ya. Kalau memang ternyata ya memiliki belum mencapai gitu ya, tetap ingin menjadi seorang TNI atau Polri tapi tingginya belum mencapai standar gitu ya. Nah, kira-kira dalam waktu 2 tahun ini kalian bisa nggak mencapai itu tingginya dari yang 150 atau 140 gitu ya? Bisa ya? Yakin? Kalau memang menurut kalian itu yakin dan bisa ya silakan gitu ya. Kami kan tadi dituliskan ya, realistis saja gitu ya. Kalau memang ternyata secara fisik saya juga lemah misalnya ya, kan pikirkan ya, setiap anak memiliki kemampuan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kalian menjawab di situ ya, apakah kira-kira saya realistis nggak sih saya ingin jadi seorang astronot gitu ya. Coba kita bantu saya menulis apa? Ada ya?
Konten kreator itu suatu pekerjaan atau profesi? Iya. Iya. Kalian juga harus memilih profesi yang bisa diukur baik buruknya, mudah atau sukanya. Oke, yang sudah Bu Isti minta 2 orang saja perwakilan sebelum maju ke depan, ya. Yang bisa membacakan ya pilihan profesinya. Nanti Bu Isti kalau tidak atau kalian ada kekurangan dan kelebihan, mari kita bantu bersama-sama ya. Ya, oke. Sri. Oke, Sri. Oke. Bisa dibacakan Sri. Sri. Jangan memiliki profesi apa? Sebagai guru. Oke, dengarkan teman-teman. Sri ingin menjadi seorang guru. Spesifikasinya mau jadi guru apa Mbak Sri? Kira-kira. Guru bahasa Jawa. Guru. Oke, kenapa Mbak Sri ingin menjadi seorang guru bahasa Jawa? Karena ini membantu siswa berkembang baik secara akademik maupun pribadi. Oke, kemudian dari kemampuannya Mbak Sri gimana? Jagoan bahasa Jawa. Oke, Mbak Sri saged meninggalkan bahasa Jawa. Sekedhik guru bahasa Jawa ini Mbak Sri sinten? Pak Ipul. Pak Bapak Ipul, Saiful ya. Anaknya apa Mbak Sri? Anak jajak. Oke ya, minimal Mbak Sri memiliki keinginan seorang guru bahasa Jawa. Dia sudah memiliki sedikit kemampuan ya. Dia sudah mengetahui anak kami namanya. Dari kemampuan tersebut, dari keinginan dan senang ya bahasa Jawa, Mbak Sri ingin menjadi seorang guru bahasa Jawa. Realistis nggak? Bisa diukur nggak? Bisa. Nanti mau kuliah di mana? Jurusan apa? Bahasa Jawa, sastra daerah ya. Ya. Pendidikan begitu? Ya, pendidikan guru bahasa Jawa ya. Oke, realistis yang bisa diukur ya, tidak muluk-muluk ya. Ya, ya bisa dicapai kira-kira kalau lulusnya S1 berarti kuliahnya berapa tahun? 4 tahun. Ya sekarang masih tahun 2024, besok 2025, 1 tahun lagi. Dapat 4. Jadi kurang lebih kamu akan mendapatkan gelar sebagai seorang guru itu nanti kira-kira berapa tahun lagi? 5 tahun atau kalau bisa 5 tahun kurang ya? Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Yang laki-laki satu. Mas Zul? Atau yang lain? Sama ya tadi ya? Profesinya tadi apa? Profesinya oke sebagai seorang dosen spesifik yang tadi bahasa juga ya, sama kalau Mbak Sri tadi hari ini jadi seorang guru, kalau Mas Zul itu menjadi seorang dosen ya, ya setingkat lebih ya, ya minimal kan S2 tadi ya. Kenapa kamu suka? Karena dari salah satu keluarga saya juga ada suaminya tante saya tinggal di Bandung kan dosen Jepang. Oke, ya jadi punya motivasi ya, kayak idola juga ya. Oke, ya. Kemudian sudah punya bekal pengetahuan tentang bahasa. Oke, berikan contohnya. 대전
们好吗？让我举我一声一下，让我举我一笑一笑，我叫做雷皮嘎，我也打的。我的爱好是玩游戏和干漫画。我是喜欢的事物是妈妈教的在。我的梦想是在这个生活并不是成功或不成功，这就是我们关注的小，谢谢。Saya mempunyai hobi itu bermain game sama membaca buku manga. Makanan favorit saya adalah makanan mama saya sendiri dan cita-cita saya adalah bisa untuk tinggal di Jepang, terus kalau saya di Jepang bisa di Cina, terus di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Baik, terima kasih Mas Zul, Mbak Sri yang telah mewakili teman-teman dalam memberikan profesi ya dengan metode smart tadi ya. Jadi intinya tadi anak-anak semuanya sudah bisa berkendalikan ya beberapa tadi tentang profesi yang dipilih. Ada yang guru, ada yang pramugari, ada yang TNI, ada pemain bola, masih dengan pemain bola ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian tuliskan saat ini ya akan terwujud di kesempatan yang akan Oke. Ya, sebelum puisi mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ya, masih ada satu lagi pertanyaan yang dari Padlet. Kita kembali lagi ke Padlet ya, untuk refleksi atau ya meresum ya kegiatan pada hari ini ya. Oke. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Mesti mau manggil siapa boleh? Oke ya. Oke. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini tentang ya, tentang profesi apa? Oke, mengetahui perbedaan antara pekerjaan dan profesi dan menjadi tahu gelar-gelar dari beberapa profesi. Oke, yes. Kalau guru ya, kalau yang di sini tuh SPD ya. Tapi guru Fanta ya, beliau dengan gelar sarjana S. Ya, tapi sebagai seorang guru. Ya, oke. Ada lagi? Ada yang selain mengurus di Padlet? Lain Mbak, ada yang lain? Bisa menjelaskan secara langsung kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan atau peroleh dari pembahasan kita tentang profesi kami? Oke. Oke Mbak, bisa menyampaikan mungkin apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita di pertemuan kali ini? Sudah bisa menentukan bidang profesinya? Sudah ada gambaran kira-kira? Ya, oke ya. Sudah ada gambaran yang kira-kiranya saya itu mau menuju profesinya. Oke, satu hal ya, ilmu yang kita peroleh ya, selain bisa menentukan kita untuk menjadi profesi apa gitu ya, minimal kalau kita memiliki profesi ya, penghasilan yang kita miliki itu lebih banyak atau lebih sedikit. Harapannya dengan ilmu yang kita peroleh, kita menginginkan penghasilan yang banyak atau yang sedikit. Sehingga dalam profesi yang mungkin akan menjadi profesi kita untuk di masa yang akan datang gitu ya, kita tidak munafik, tidak membutuhkan
penghasilan ya. Ya, diharapkan dengan gelar tersebut, dengan profesi yang kita miliki bisa menjadikan penghidupan untuk kita ya, dan lebih pada kita bermanfaat untuk orang lain. Oke, ini gelar-gelar. Ada lagi yang lainnya? Satu lagi ya. Oke, ada mengetahui metode profesi, kemudian Oke, mengetahui perbedaan profesi dan pekerjaan. Baik anak-anakku semuanya, kita akhiri ya pertemuan kita di hari ini. Kita nanti akan bertemu di di pertemuan yang akan datang. Dan kalau sekarang kita tadi sudah menggunakan metode SMART ya, yang nanti bisa kira-kiranya kalau saat ini belum memiliki gambaran yang jelas, nanti bisa setelah pulang dari sekolah atau istri keluar dari sini bisa mulai menggambarkan ya, kira-kira memikirkan merancang profesi apa yang tepat untuk saya, baik secara bakat kita, kemampuan, atau bisa melihat dari peluang kerja yang baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tetap jumpa ya anak-anak ya. Ya, kalau bisa bilang tetap jempol, nanti kayak jempol kanan, jempol kiri, dua jempol dari kiri ya. Ya, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Rizky. Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahyo Mayana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, dalam percakapan pasca observasi. Untuk kali ini saya masih ditemani oleh teman saya dan sejawat saya, yaitu Ibu Isti Astuti selaku guru BK kelas 10, 11 dan 12 di jurusan PPLG atau FPL SMK Negeri 1 Rembang, dan juga ditemani oleh Pak Kamal selaku pengajar praktik. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi kelas yang telah kita laksanakan pada hari Rabu yang di minggu yang kemarin. Sudah siap Bu Isti? Selamat siang Ibu Isti. Selamat siang Pak Cahyo. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah hari ini sangat sehat. Sehat ya, baik. Bu Isti, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Isti laksanakan sebagai bentuk refleksi setelah Bu Isti melakukan pembelajaran di kelas. Namun sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu pada Bu Isti tentang tujuan ya dari percakapan yang akan kita lakukan, dan juga hasil analisis saya selama kemarin saya mengamati observasi di kelasnya Bu Isti ya, jadi seperti itu. Nah, untuk tujuannya ini yaitu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan oleh Ibu ya. Nah, di sini Bu Isti, dari hasil pengamatan saya kemarin pada saat observasi di kelas ya, ini kegiatan pembelajaran Ibu sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi, seperti halnya kemarin saya melihat masih ada beberapa anak yang kurang aktif di dalam kelas seperti itu. Nah, nanti itu bisa
menjadi perbaikan Kristi untuk pembelajaran di kegiatan selanjutnya. Nanti bisa dilihat dari hasil pengamatan saya kemudian di kelas pembelajarannya. Jadi seperti itu. Ya Kristi ya. Baik Kristi, sekarang kita akan ke beberapa pertanyaan. Ya. Sini pertanyaan yang pertama mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan dari Rabu kemarin ya. Kira-kira bagaimana perasaan Kristi pada saat kemarin? Saya yang pertama tegang ya Pak, ya, meskipun sudah berkali-kali masuk ke kelas, tapi karena ini momen yang ya biasanya Pak Kepala Sekolah yang mensupervisi atau mengobservasi atau mungkin Pak Tony. Nah ini kebetulan Pak Cahyo yang hadir menambah rasa tegang karena agak lumayan Cahyo orangnya disiplin, jadi saya agak gimana gitu, agak grogi sedikit gitu ya dengan durasi yang lumayan. Baik Bu, ya tadi dengan rasa tegangnya itu ya saya rasa mungkin tetap Kristi masih tetap bisa menjalankan kegiatan pembelajaran kemarin itu dengan baik ya, seperti itu ya. Ya, karena kan begitu sudah berjalan saya malah melupakan ada Pak Cahyo di sini. Baik Ibu, nah kemudian di sini bisa diceritakan kembali Ibu untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira apa saja? Ya, baik. Area pengembangan yang saya lakukan semuanya adalah dari segi pengetahuannya Pak. Memang saya sudah pernah menyampaikan materi tentang profesi, tapi belum lengkap seperti di hari kemarin. Jadi pertemuan kemarin itu saya benar-benar memberikan penjelasan tentang profesi, kemudian belum macam-macam profesinya, karena nanti anak akan saya pimpin untuk mencari dan membedakan apakah itu hanya sekedar pekerjaan atau sebuah profesi. Jadi baru pertemuan kemarin saya memberikan materi tentang profesi dari definisi dan juga video yang saya tampilkan kemarin. Terus dari area keterampilan saya mengharapkan anak-anak bisa memahami apakah pekerjaan tersebut hanya sebagai pekerjaan atau profesi, karena dari definisi profesinya sendiri itu memang berbeda dengan pekerjaan ya Pak. Jadi ditampilkan sebuah video itu agar anak mampu menganalisis apakah itu sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Kemudian lewat Padlet yang saya tampilkan di layar itu kan anak menjawab dan sudah hampir semuanya anak bisa memahami mana itu yang hanya sekedar profesi pekerjaan atau juga yang disebut dengan profesi. Jadi area keterampilannya mereka sudah bisa. Kemudian juga mereka kan saya perintahkan untuk mengandai-andai atau jika ingin nanti lulus dari SMK atau kedepannya kira-kira mau jadi apa, mau memilih profesi apa gitu ya. Ya dari analisis SMART itu kan anak jadi tahu. Anak kemarin kan ada yang menjawab, saya itu dari kecil ceritanya menjadi Superman gitu ya, Ultraman gitu ya. Nah sampai kemarin itu masih mereka menyebutkan Ultraman atau tokoh superhero ya gitu ya. Jadi kan dalam analisis SMART itu kan harus juga realistis gitu ya, apakah iya di era sekarang itu atau di dunia nyata itu tetap ingin menjadi seorang Ultraman, kan tidak mungkin ya, terkecuali mungkin menjadi seorang aktor atau aktris baru menjadi seorang aktor untuk berperan sebagai seorang superhero baru oke ya. Tapi kalau dia hanya ingin hidupnya sebagai seorang Ultraman sedangkan dia juga tidak memiliki keahlian atau apa ya, coba dianalisis lagi, ternyata dia sudah memiliki gambaran cita-cita yang lain yang sesuai dengan analisis yang atau kebutuhan yang sekarang sedang diminati di masyarakat. Jadi sudah ada area keterampilannya, sudah mulai berkembang. Ada lagi untuk area pengembangan yang lainnya selain pengembangan disiplin positifnya ya kemarin ya. Iya, untuk disiplin positifnya kan mereka juga kami berikan pekerjaan apa sih kira-kira yang tepat untuk mereka di era sekarang, karena kita tidak memungkiri kalau anak itu yang kemarin
kukuh ya, misalnya saya tetap ingin menjadi ini tapi mereka tidak realistis atau apa, jadi kita arahkan untuk bisa berempati lah, atau mungkin oh ya pekerjaan, karena kemarin cita-citanya kan juga harus bisa digapai, maksudnya dalam artian harus tidak terlalu tinggi karena disesuaikan dengan kemampuan, misalnya dukungan dari orang tua dan sebagainya. Karena kan sekarang kadang-kadang memaksakan kehendak itu tanpa dari dorongan atau restu orang tua yang membuat mereka jadi kadang dalam memilih suatu profesi atau karir itu kurang mantap. Baik, itu untuk area pengembangannya ya. Jadi ada pengetahuan, keterampilan dan juga disiplin positifnya seperti itu ya. Lalu untuk tahapan-tahapannya sendiri, apakah sudah berjalan dengan baik menurut Ibu? Iya, kalau saya sih dari tahap awal sudah tahap awal sampai dengan asesmen. Karena kemarin saya rencananya mau menggunakan kertas ya Pak, tapi karena sekarang era digitalisasi, jadi saya pakainya Padlet saja biar mereka bisa ditampilkan di layar untuk refleksi dan juga asesmennya. Jadi bisa kita lihat hasilnya bersama-sama di layar. Ini untuk tahapan dari awal sampai selesai sudah dilaksanakan semua ya. Begitu ya. Baik, Christina. Sekarang dari area yang perkembangan yang tadi sudah dikembangkan ya, Christina. Menurut Ibu apakah itu sudah berhasil dengan baik atau belum? Belum ya Pak. Jadi karena itu kan hanya di beberapa anak saja, karena yang banyak menjawab dan memberi tanggapan itu belum semua anak ya. Jadi baru beberapa anak saja yang keaktifannya itu muncul. Jadi masih ada beberapa anak yang masih kurang dalam berinteraksi, dan kemudian sehingga menyebabkan saya itu jadi mungkin lebih banyak saya yang berbicara dibandingkan dengan anak yang memberikan pendapat, analisis atau jawaban. Baik, Bu Isti ya. Berarti untuk pengembangannya tadi Bu Isti mengatakan masih dikatakan belum sepenuhnya berhasil ya, karena masih ada mungkin beberapa anak yang aktifannya kurang Pak, karena mungkin dalam terpesona kelas aja seperti itu ya. Lalu dengan kondisi kelasnya sendiri, kemarin kan kalau nggak salah kan kegiatan bukan itu kan di dalam lab kan, yang di dalam itu kan terhalang oleh monitor ya kan, monitor komputer seperti itu. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor Ibu jadi untuk area perkembangannya kurang maksimal untuk dicapainya seperti itu? Betul. Di dalam rencana saya kan ada pembentukan kelompok ya, karena tidak memungkinkan untuk dibuat kelompok seperti sama dengan yang ada di kelas biasa. Itu kan kita jadi kelompoknya kurang maksimal, membuat anak-anak itu tidak bisa berkomunikasi dengan berbeda dengan yang ada di kelas ya Pak. Kalau di kelas kan tidak terhalang monitor, tidak ada banyak barang, jadi mereka bisa berdiskusi dengan baik ya. Kalau ini kan mereka terhalang monitor, kemudian tempat duduk kita terbatas ya, ruang gerak, jadi untuk area diskusinya juga kurang maksimal. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian untuk metode dan medianya sendiri kemarin, menurut Ibu gimana metode dan media yang kemarin Ibu gunakan? Apakah sudah bisa membuat anak-anak kelas Ibu itu jadi lebih aktif, bisa mengikuti semuanya atau gimana? Metode saya gunakan belum Kenapa? berhasil atau belum apa yang tepat. membuat Bu Isti itu mengatakan belum berhasil itu? Iya, karena saya kan ada tampilan video ya yang saya tampilkan begitu, dengan harapan mereka bisa mengambil banyak, atau kita kan ada beberapa anak ya dengan metode visual, audio visual gitu. Jadi saya ada menggunakan video, kemudian ada PPT, ada dengan menulis juga. Tapi untuk tayangan video mungkin mereka tidak terlalu karena harus menganalisis ya. Jadi videonya, atau mungkin itu kan saya mengambil videonya seperti anak kecil ya figurnya, jadi mungkin mereka
kurang tepat ya, harusnya mungkin tidak dengan kartun tapi metodenya mungkin videonya dengan asli ya, maksudnya realita pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka kayak seolah nonton kartun ya, karena kemarin yang media saya tampilkan itu secara visualnya, audio visualnya sih menarik, tapi itu dalam bentuk kartun. Jadi mungkin anak SMK kurang tepat ketika saya menggunakan media kartun. Jadi harusnya dengan cakapan yang orang biasa saja biar lebih mudah dipahami. Baik, itu betul sekali ya. Itu memang permasalahan yang lazim lah ya terjadi. Mungkin tidak hanya Bu Isti, mungkin beberapa guru yang lainnya juga merasakan seperti itu, kayak kurang punya anak, kemudian penggunaan metode atau media yang mungkin kurang tepat dan seperti itu. Namun setelah Bu Isti tahu dengan kekurangan dari apa yang sudah dilakukan Bu Isti pada bulan kemarin, untuk mengantisipasi hal seperti itu untuk di kegiatan pembelajaran selanjutnya apa rencana yang dilakukan ini? Oke, baik ya, kemarin kan kita dengan durasi yang non-stop ya Pak ya, saya malah jadi lupa untuk memberikan jeda gitu ya. Ya, jadi karena kita asik berdiskusi, malah saya ice breakingnya juga terlewat Pak, jadi kita terlalu fokus kayak terlalu serius. Nah di area itu ya untuk jeda gitu ya, untuk bisa membangkitkan semangat lagi. Nanti saya juga mungkin ice breakingnya saya akan tambah lagi gitu ya, tidak hanya di awal tapi di tengah-tengah juga, karena memang kan di lab juga ya, jadi mungkin ruang geraknya terbatas, terus menghadap monitor, ada monitor, jadi kurang lebih nanti saya bisa kalau memang pelaksanaannya di lab dengan ice breaking yang lainnya gitu ya, untuk permainan lah apa itu yang tidak terlalu membutuhkan ruang gerak. Kemudian untuk metodenya sendiri atau medianya mungkin ada yang maksudnya yang lebih dari kemarin yang bisa untuk antisipasi di pembelajaran selanjutnya agar lebih berbagi atau gimana? Iya pasti itu tadi ya, kalau untuk kan kita ada audio visual gitu ya, untuk tampilan PowerPoint aku juga mungkin tampilannya bisa lebih baik lagi agar kemarin kan kayaknya copy paste gitu ya, pengertian, definisi dan lain sebagainya masih saya copy paste begitu ya, jadi terlalu banyak dibacaan di monitor. Mungkin bisa lebih diperingkas untuk poin-poinnya saja agar anak nanti juga bisa aktif ya, karena kemarin saya memberikan materinya full ya, jadi kan anak kurang diberi waktu untuk mencari definisi sendiri. Jadi karena sudah terpampang definisi dan lain sebagainya, jadi sepertinya malah saya membaca teks ya. Membaca teks, nanti bisa diperbaiki lagi, dan untuk kalau memang diperlukan video atau audio visual ya nanti bisa mencari yang lebih menarik. Tapi untuk itu sih, karena memang gaya belajar anak berbeda-beda ya, saya tetap ingin menampilkan ya, jadi tidak hanya tampilan visual gitu, tapi ada audio visual. Tapi lebih pada sih kalau bisa nanti ya ada penugasan untuk siswa, jadi setiap materi itu nanti siswa bisa membuat dulu, saya memberikan tugas pada anak biar nanti yang menampilkan itu anak, agar pembelajaran itu tidak terpusat pada saya ya, tapi kepada siswa itu nanti bisa dikembangkan seperti itu. Untuk di pembagian kelompoknya tadi kan juga kalau nggak salah kan itu juga menjadi tantangan sendiri ya, sebenarnya untuk mengantisipasi dalam pembagian kelompoknya, karena kan sekarang ini kan memang banyak guru yang ketika pembelajaran itu kan membagi anak dalam kelompok. Mungkin ada strategi lain untuk yang bisa dilakukan di pembelajaran depannya seperti itu. Iya, ini seperti tadi saya sampaikan, gaya belajar anak kan berbeda-beda ya, dan nanti bisa saya gunakan untuk analisis gaya belajar ya. Jadi nanti untuk kelompoknya bisa juga sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, dan untuk penugasan nanti juga kan tidak selalu kita dalam bentuk PowerPoint ya, biasanya yang kita gunakan kan PowerPoint atau Canva, tapi bisa juga nanti biar itu juga menjadi modul untuk saya, nanti anak-anak bisa saya
bagi tugasnya itu berdasarkan kelompok, bisa nanti tugasnya dalam bentuk video, film pendek ya, atau short movie, kemudian ada mungkin poster, karena anak kan senang ya jurusan APL, PPLG itu suka membuat desain, kemudian nanti ada tetap makalah atau mungkin karya tulis itu juga penting ya, karena nanti kan kita juga harus dalam bentuk teks begitu, seperti itu Pak. Jadi itu adalah rencana ya, Iya, rencana betul, Pak. Ibu untuk yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya di kelas ya. Kalau saya lihat, saya dengar itu adalah ya sudah yang dirancang oleh Ibu adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi untuk disesuaikan dengan minat siswa, baik itu untuk medianya ataupun untuk metodenya juga yang akan lebih membuat lebih aktif, dan juga untuk pembagian kelompoknya juga disesuaikan dengan gaya belajarnya siswa kan, seperti itu sangat luar biasa sekali ya. Yang mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana dengan setengah. Untuk waktunya sendiri kira-kira kapan Ibu Risti untuk itu akan dilaksanakan? Iya, mungkin di November ini ya Pak, karena kan Desember kita sudah habis, tinggal pelaksanaan asesmen ya. Jadi di bulan November ini nanti langsung dieksekusi saja ya Pak ya, karena masih ada waktu pertemuan sebelum nanti kita pelaksanaan asesmen. Di bulan ini juga ya, nanti untuk rencana itu akan Ibu lakukannya seperti itu ya. Oke, itu sangat luar biasa sekali Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya tadi kan itu kan hal yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya yang memang sudah disampaikan banyak hal tadi anak ini. Untuk selanjutnya itu terkait rencana pengembangan diri yang lebih mendalam lagi, dalam artian nanti ini akan lebih membuat anak mungkin lebih aktif di pembelajaran itu juga, atau anak lebih nanti bisa memahami apa yang Ibu pelajari nanti. Nah, rencana pengembangan diri yang seperti apa saja ini kira-kira yang akan Ibu, aktivitas seperti apa yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya? Iya, yang tadi kan ada pengembangannya Pak ya, sama ya Pak, untuk tapi lebih dikuatkan lagi ya, seperti budaya positif, empatinya juga untuk diskusi kelompok dan sebagainya. Kan harapannya itu bukan kalau tugas kelompok atau diskusi kelompok itu biasanya ada yang mendominasi ya Pak, ada yang hanya berperan sebagai teamwork, ada yang tim doang atau worknya saja gitu ya. Jadi harapannya nanti penerapan budaya positif itu mereka benar-benar bisa bekerja secara kelompok dengan baik, apalagi mungkin nanti tugasnya itu sesuai dengan minatnya ada Pak, misalnya membuat film pendek atau video pendek itu kan memang semuanya berperan gitu. Jadi kalau hanya diskusi seperti kemarin itu ya seperti itu teamwork, jadi saya lihat ada yang cuma tim dan yang worknya yang kerja gitu ya. Jadi kalau dengan tugas kerja seperti itu nanti bisa menambah ya tanggung jawabnya mereka untuk bisa menyelesaikan, apalagi mungkin sesuai dengan minatnya ya atau keinginannya, jadi kan mungkin lebih gitu ya. Kemudian menguatkan untuk diferensiasinya ya Pak ya. Ya itu diferensiasinya ya itu dengan tugas-tugas kelompok yang seperti itu kan nanti saya jadi malah lebih mengetahui potensi mereka Pak. Nah kalau di PPLG atau RPL kan mereka memang berkutatnya dengan dunia IT ya. Nah ini perkembangan IT-nya kan memang sangat pesat. Nah itu dengan tugas-tugas yang mungkin saya berikan itu akan menambah pemahaman mereka, keterampilan mereka. Jadi mereka lebih aktif, karena kan saya sendiri kurang mahir dalam bidang IT ya. Ketika mereka yang sendiri yang membuat medianya kan lebih oh ya memang anak-anak biasanya ketika diberi tantangan itu tertantang dan termotivasi untuk membuat yang lebih baik daripada hanya sekedar saya yang menjelaskan, apalagi mungkin medianya kurang menarik gitu. Ada lagi mungkin? Itu tadi kemarin yang seperti tadi itu untuk pembelajarannya tidak monoton ya Pak, full gitu ya, kita perlu memang ada jeda gitu ya. Ya kemarin kita benar-benar menyampaikan materi, ada pembagian kelompok, dan saya sampai lupa untuk memberikan ya seperti ice breaking atau mungkin apa gitu ya, biar
lebih semangat lagi, tidak terlalu serius ya, karena kan memang BK kan bukan seperti pelajaran mapel yang lainnya, jadi harus ada kompetensi yang mungkin harus benar-benar apa begitu ya. Ya kalau BK kan keaktifan saja itu sudah kita anggap sebagai nilai positif, nilai baik, jadi lebih santai. Kalau kemarin saya merasakan kayak saya guru mapel ya, padahal saya tidak mungkin informasi yang saya sampaikan siswa jauh lebih paham, jadi mungkin harus ada lebih banyak, tidak hanya ice breaking di depan, tapi bisa di tengah-tengah atau menjelang akhir biar anak-anak lebih bersemangat. Ibu, ya tadi atas pengembangan ibu ya, kalau misalnya pengembangan diri ibu. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu kan perlu dukungan ya Bu ya. Nah, mungkin ibu bisa sedikit ceritakan dukungan yang diperlukan oleh ibu untuk mewujudkan untuk rencana pengembangan diri ibu tadi, yang diperlukan dukungan apa saja mungkin? Ya salah satunya dukungan dari Pak Cahyo ya Pak ya, karena dari saya. iya, karena Pak Cahyo kan banyak ide-ide yang kreatif dibandingkan dengan saya, jadi saya harus bisa lihat nih dari Pak Cahyo mungkin dalam pemberian metode penyampaiannya atau apa lebih ya. Kalau saya kayaknya kemarin kayak biasanya ya membaca PowerPoint gitu ya, jadi kalau mungkin lebih interaktif lagi atau bagaimana, maksudnya lebih interaktif. Kemudian juga dukungannya pasti dukungan dari siswa juga Pak. Saya nanti ya siswanya juga, kalau siswanya tidak merespon dengan baik juga kan nanti saya seperti krik gitu ya, jadi kayak berbicara sendiri atau apa ketika nanti siswa lebih aktif sendiri atau mungkin dengan tugas-tugas yang seperti itu nanti bisa lebih, diharapkan bisa lebih kreatif dan suasana kelas itu menjadi hidup, dinamika kelompoknya itu jadi hidup. Terus ya dukungan seluruh pihaknya dari ini, selain CGP kan ada banyak GP ya, nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu tambahan, dukungan, atau mungkin videonya bisa diberikan ke GP-GP yang lain. Kekurangan saya ada di mana selain daripada itu, untuk meningkatkannya bagaimana, apakah yang saya ingin tingkatkan itu sudah sesuai atau mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, baik. Untuk waktunya sendiri, nah, kalau tadi yang misalnya belajar saja kan untuk waktunya pengembangan yang tiga ini mau di waktunya kapan? Ada waktu pasti enggak untuk pengembangan ini, rencana pengembangan? Iya ya, nanti saat sudah tahun ajaran baru kali ya Pak ya, Di bulan Januari ya, mulai saya pengembangan di semester genap. Kemudian itu lebih nanti juga yang PKL juga sudah pulang kembali ya ke sekolah. Kemudian untuk mungkin saya bisa belajar lebih banyak lagi tentang metode atau cara-cara ya biar lebih bisa meningkatkan interaksi siswa. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali ya yang sudah Ibu terapkan, Ibu sampaikan ya, itu suatu rencana yang sangat luar biasa dan untuk perubahan kedepannya seperti itu. Nah, semoga perubahan, perbaikan di Bu Isti, di pembelajaran maupun di kegiatan yang lainnya itu benar-benar bisa membawa nantinya Bu Isti dan juga para murid Bu Isti nantinya itu lebih senang, nyaman, kemudian lebih aktif di dalam pembelajaran nantinya, dan semakin banyak metode variasinya, media variasinya juga nantinya itu bisa membuat ibu dan juga anak itu dalam belajar itu semakin lebih asik, menarik, dan anak itu jadi lebih aktif. Seperti itu ya Bu ya. Iya baik Pak. Baik. Nah, di sini tadi Ibu sudah melaksanakan dan akan sesegera mungkin untuk melakukan rencana aksinya Ibu itu tadi ya. Ibu kan di area pengembangan maupun yang dalam waktu dekat, yaitu adalah yang pembelajaran di kelas selanjutnya ya, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan semua nanti bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar ya Bu Isti ya. Kemudian ya tentunya saya selaku ya kota kerja itu ya menunggu kabar baik juga dari Ibu tentang rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Jadi seperti itu Ibu ya. Baik Pak.
Terima kasih Gusti waktunya karena sudah mau ya saya sudah melaksanakan dan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti banyak yang sudah dilaksanakan oleh Ibu dapat dilaksanakan dengan baik ya. Jadi itu saja dari saya bisa ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.